Bab 336 Karena aku ingin bertemu denganmu lebih awal, halaman setengah. Ya, ada apa? Apakah ada masalah? Lin Yu sedikit menyipitkan mata dan bertanya padanya sambil tersenyum. Ah, tidak masalah. Hutua menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, mencoba menahan getaran di hatinya, tapi tangan yang memegang teko terus gemetar. Dia meminum racun seperti itu dan tidak mati. Apakah ini manusia sialan? Ketika Wan Wei Chen datang untuk memberinya racun hari itu, dia langsung meracuni seekor anjing untuk menunjukkan kepadanya. Anjing itu adalah anjing besar, tetapi mati dalam waktu 3 atau 2 menit harimau atau singa. Binatang sebesar itu hanya bisa memakan waktu beberapa menit, apalagi manusia. Bos Hu panik. Mungkinkah He Jiarong tidak minum sama sekali? Apakah kamu berbohong di sini? Atau apakah dia melihat ada yang tidak beres dengan tehnya? Apakah kamu sengaja menipu dia di sini? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tenang. Bos Hu, kamu menuangkan airnya. Lin Yu dengan cepat mengingatkannya ketika dia melihat Bos Hu menuangkan air ke seluruh meja. Au, maafkan aku sedang memikirkan sebuah akun dan perhatianku teralihkan, haha. Bos Hu berpura-pura tenang dan segera mengambil handuk untuk menyeka air di atas meja. Pelayan melihat ke belakang Lin Yu dan menelan, merasa panik di dalam hatinya. Jika Lin Yu meminum teh beracun, dia pasti tidak akan selamat. Mungkinkah teh yang diminumnya tidak terkontaminasi racun? Memikirkan hal ini, suasana hati pria itu menjadi sangat rileks, dan sebuah ide segera muncul di benaknya. Dia segera mengambil botol obat transparan dari pagi hari, menyekop beberapa daun teh dengan sekop kecil, berbalik dan menuangkan beberapa tetes obat di atasnya dengan cara yang sangat hati-hati, lalu berbalik. Dia berbalik dan berjalan, menyerahkan daun teh kepada Lao Hu dan berkata, "Bos, daun tehnya sudah lama diseduh. Ayo beli yang baru." Dia berbicara, dia mengedipkan mata pada bosnya, karena Lin Yu membelakanginya. Dia juga tidak takut ketahuan. Mata Bos Hu berbinar, dan dia segera mengerti. Dia segera mengangguk, mengambil daun teh di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, dia ada di sini, tentu saja saya harus membuat teh lagi." Dia menemukan satu set teh baru dan membuat teh lagi, tetapi daun tehnya adalah apa yang dilemparkan ke dalam set teh tidak disentuh dengan tangan. Lin Yu melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Dia sepertinya telah mengetahui tipuan kecil Bos Hu dan pelayan, tapi dia tidak menghentikannya dan membiarkannya bersenang-senang. "Ayo, Tuan He, minumlah tehnya dan biarkan pelayan berpura-pura untukmu perlahan." Bos Hu tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk Lin Yu. "Bos Hu, kenapa kamu tidak meminumnya sendiri?" Lin Yu mengambil mangkuk teh dan berkata sambil tersenyum. "Oh, minum." Bos Hu segera menuang segelas untuk dirinya sendiri. Lin Yu mengambil tehnya dan meniupnya dengan lembut, lalu menyesapnya, lalu meminum semuanya. Bos Hu dan pelayannya memperhatikan Lin Yu meminum air dengan mata terbelalak, lalu menghela nafas lega. "Tuan He, ayo, minum lagi." Bos Hu segera menuangkan minuman lagi untuk Lin Yu. "Oke." Lin Yu juga tidak menolak, dan meminumnya lagi. Bos Hu dan pelayannya benar-benar menaruh hati mereka di perut mereka, menatap Lin Yu sambil tersenyum, menunggu reaksinya. "Jika Anda tidak mati di rumah Anda sendiri, Anda harus lari dan mencari kematian." Bos Hu diam-diam berpikir jika dia tidak perlu melakukannya, dia tidak akan melakukannya di tokonya. Tapi untungnya, selama dia menelepon, orang-orang dari Wanjia akan datang membantunya menangani semuanya. "Minum lagi, Bos Hu." Kekuatan spiritual dalam tubuh Lin Yu kali ini lebih sensitif dan aktif dibandingkan sebelumnya. Selama Lin Yu meminum segenggam air, semua racun akan tertelan dalam sekejap. "Ah, oke. Bos Hu panik, dan dengan cepat menuangkan minuman lagi untuk Lin Yu. "Tidak, sudah beberapa menit, kenapa belum berpengaruh?" "Bos Hu, airmu dingin, cepat minum." Lin Yu memandang Bos Hu dengan penuh minat dan mendesaknya. "Ah, oke." Bos Hu mengangguk berulang kali, tetapi tidak mengambil cangkir di atas meja. Meskipun Lin Yu tidak menjawab, pelayan dengan jelas memberitahunya bahwa teh itu beracun.
Bos Hu, minumlah. Lin Yu mendesak lagi, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu takut teh ini beracun? Bos Hu gemetar ketika mendengar ini, dan menatapnya dengan ngeri. Tuan He pandai bercanda, bagaimana bisa beracun? Lalu kenapa kamu tidak meminumnya? Jika kamu tidak meminumnya, biarkan si kecil meminumnya. Jalan tersenyum. Haha, ini terutama karena aku baru saja minum terlalu banyak dan tidak bisa minum lagi. Bos Hu menelan ludahnya dan berkata sambil tersenyum. Oke, Bos Hu, tolong berhenti berpura-pura padaku. Sejujurnya, aku baru saja membeli tehmu, dan teh itu jatuh ke dalam perangkapmu. Aku merasa kedinginan dan hampir mati lemas. Untungnya, orang-orangku tepat waktu. Bantu aku menyiapkan penawarnya dan selamatkan nyawa. Jika kamu juga ingin menyelamatkan nyawa, keluarkan saja racunnya dan katakan dengan jujur, siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Petik 2. Lin Yujian hampir selesai. Telah menghancurkan psikologis Bos Hu sepenuhnya pertahanan, dia langsung ke pokok persoalan sambil tersenyum. Wajah Bos Hu pucat, tubuhnya gemetar, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Namun, dia tetap berpura-pura tenang dan mengerutkan kening. Tuan He, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Siapa yang tahu bahwa dia belum mengatakan apa-apa. Setelah itu, Lin Yu tiba-tiba berdiri, merobek rambutnya, membantingnya ke meja dengan keras, dan berkata dengan dingin, saya tidak tahu harus berkata apa, kalau begitu aku akan memberitahumu. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengambil teko di atas meja tempat dia baru saja membuat teh, dan berpura-pura memasukkannya ke dalam mulut Bos Hu. Aku bilang, kataku. Bos Hu berubah menjadi hijau karena ketakutan dan berjuang keras, tetapi dia menemukan bahwa tangan Lin Yu sangat kuat dan dia tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Obat, cepat ambil obatnya, desis Bos Hu pada pelayan. Kamu, jangan sakiti bos kami, aku akan memberikannya padamu. Pria itu mengambil racun dan mengocok botol kecil di tangannya. Aku baru saja mengatakan itu selama kamu memberitahuku siapa yang menghasutmu. Aku tidak akan berdebat denganmu. Aku, He Jiarong, menepati janjiku. Lin Yu menoleh dan melirik ke arah pelayan, lalu berbalik dan bertanya pada Bos Hu, katakan, baiklah, siapa yang menghasutmu? Tuan He, saya mohon, tolong luangkan saya sekali saja. Jika saya memberitahu Anda, saya pasti akan hidup. Bos Hu memohon dengan suara tangis. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membiarkanmu mati sekarang. Suara Lin Yu semakin dalam dan dia memasukkan teko teh ke dalam mulut Bos Hu lagi. Saya katakan. Bos Hu meneriakkan kalimat ini hampir menangis. Jika dia tidak berteriak tepat waktu, cerat teko akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Ya, ini, ambil obatnya. Saat ini, pelayan tiba-tiba berteriak, mengulurkan tangannya dan melemparkan obat ke arah pintu. Ekspresi Lin Yu berubah, dan dia buru-buru melepaskannya dari Bos Hu dan berlari menjauh. Keluar dan segera ambil obatnya. Tapi saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil obat, pria itu tiba-tiba bergegas mendekat dan menusuk jantung Lin Yu dengan belati tajam. Mata Lin Yu melebar, dan dia mengangkat kakinya dengan sebuah tendangan. Pria itu segera terbang seperti layang-layang dengan tali putus, berguling-guling di tanah beberapa kali, memegangi perutnya, wajahnya penuh kesakitan. Bos Hu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan He, yang biasanya tampak lembut dan lemah, bisa memiliki sisi yang begitu menakutkan. Dia tidak bisa menahan gemetar dan memohon belas kasihan, Tuan He, ketidakadilan ada kepalanya dan debitur ada pemiliknya. Benarkah? Tidak, itu bukan urusanku, aku terpaksa melakukannya, jika kamu ingin mencarinya, cari saja. Bab 336 Karena aku ingin bertemu denganmu lebih awal, halaman 2/2. Sebelum dia selesai berbicara, pelayan di samping tiba-tiba melompat dan menusuk leher Bos Hu dengan pisau di tangannya. Mata Bos Hu tiba-tiba melotot, tubuhnya bergerak-gerak seperti tersengat listrik, mulutnya terbuka dan dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Setelah menikamnya, pria itu tidak ragu-ragu sama sekali.
Dia mengambil teh beracun di atas meja dan meminum semuanya. Dia menatap Lin Yu dengan wajah berlumuran darah dan berkata dengan senyum galak, "He Jiarong, ingat, kami kaulah yang membunuhnya." Lin Yu tidak menyangka dia akan melakukan ini, jadi dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia melihat tubuh pria itu mandek dan jatuh ke tanah dengan bunyi. Tunggu, Lin Yu buru-buru berlari ke arah petugas, mengeluarkan beberapa jarum perak dan dengan cepat menusuknya, mentransfer kekuatan spiritualnya ke dalam tubuhnya, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali, matanya rusak, tenaganya habis, dan ia kehilangan vitalitasnya. Lin Yu menghela nafas pelan. Faktanya, dia sama sekali tidak ingin melakukan apapun pada Bos Hu dan orang ini. Dia hanya berencana memberi mereka pelajaran. Tanpa diduga, mereka akhirnya kehilangan nyawa. Khusus untuk pria ini, dalang di balik layar pasti punya rencana cadangan dan mengancamnya bersama keluarganya. Dia tahu apa yang akan terjadi pada keluarganya jika dia mengkhianati dalang tertentu, jadi dia akan mengakhirinya tanpa ragu-ragu dan nyawanya sendiri, sehingga setidaknya keluarganya bisa hidup aman. Betapa kejam dan kejamnya seseorang hingga melakukan hal seperti itu. Lin Yu hanya bisa menghela nafas pelan. Keluarga Wan, keluarga Zhang dan bahkan orang-orang besar yang mengincarnya bisa melakukannya, mereka bermain-main sambil bertepuk tangan. Dia selalu berpikir bahwa dia melawan orang-orang kaya dan berkuasa ini untuk dirinya sendiri, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia melawan mereka atas nama semua orang biasa di masyarakat ini. Tidak lama setelah Lin Yu menelepon Han Bing, Tan Kai membawa seseorang untuk membersihkan tubuhnya. Lin Yu kemudian menyerahkan botol berisi obat kepada Tan Kai dan memintanya untuk membawanya ke pusat pengujian obat. "Kamu kembali, kamu baik-baik saja." Ye Qingmei melihat Lin Yu kembali dan bergegas dan menyentuhnya. Melihat dia baik-baik saja, dia menghela nafas lega dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ayo cepat kembali, Yan Yan sedang menunggu di rumah sedangkan dia bilang dia akan datang, tapi aku tidak membiarkan dia datang. Dia bilang kita akan segera kembali. Kakak senior, sudahkah kamu memberitahu kakak Yan apa yang terjadi pagi ini?" Lin Yu terkejut, melihat ekspresinya, sepertinya menyadari sesuatu. Aku tidak sengaja membiarkannya terpeleset ketika aku sedang berbicara di telepon dengan Yan Yan barusan. Ye Qingmei menundukkan kepalanya, menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi setelah hal sebesar itu terjadi, dia tidak punya alasan untuk tidak memberitahu Jiang Yan. Bagaimanapun, Jiang Yan hanyalah orang yang berbakat. Tidak masalah, lagi pula aku tidak melakukan apa-apa. Lin Yu tersenyum, naik taksi dan bergegas pulang bersama Ye Qingmei. Saat ini, langit sudah sedikit gelap, salju belum berhenti, dan semakin lebat dan lebih berat, naik satu demi satu, menutupi langit dan matahari. Ketika mereka memasuki komunitas, mereka melihat sesosok tubuh jangkung dengan jaket hitam berdiri di lantai bawah, bahu dan kepalanya tertutup salju. Dari waktu ke waktu, dia mengangkat kakinya dan memandang penuh harap ke arah pintu masuk komunitas. Setelah melihat Lin Yu dan Ye Qingmei, dia membuka tangannya dan melambai dengan penuh semangat, dan salju tebal di bahunya tiba-tiba jatuh ke tanah. "Saudari Yan." Hati Lin Yu tergerak ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia dengan cepat berlari menuju Jiang Yan. Ketika dia tiba, dia segera membersihkan salju dari kepala dan bahunya, melepas syalnya dan membungkusnya di sekelilingnya. "Kamu kembali." Jiang Yan menghilangkan ekspresi dinginnya dan memberikan senyuman cerah pada Lin Yu. Namun, matanya merah dan sedikit berkaca-kaca. Lin Yu sepertinya tiba-tiba dilanda sesuatu di dalam hatinya. Ribuan emosi melonjak ke dalam hatinya, dengan perasaan campur aduk. Dia melihat wajah Jiang Yan yang tersenyum dan berkata dengan lembut, "Kamu kembali. Mengapa kamu tidak menunggu di dalam rumah?" "Karena aku ingin bertemu denganmu lebih awal." Senyum di wajah Jiang Yan menjadi lebih cerah, dan air mata di matanya menjadi lebih banyak. Bab 337 Selama kamu selalu bisa tinggal bersamaku. Dia tidak melihat hilangnya nyawa Lin Yu di pagi hari, tapi dia sudah mengalami pemisahan hidup dan mati dari Lin Yu dari deskripsi Ye Qingmei. Jadi sekarang dia sangat puas selama dia melihat Lin Yu berdiri di depannya. "Ayo pergi, di luar terlalu dingin, ayo naik ke atas." Lin Yu merangkul pinggangnya dan membawanya menuju koridor.
Melihat pemandangan ini, Ye Qingmei tidak bisa menahan senyum hangat di wajahnya, tetapi dia juga merasakan rasa asam yang tak terkendali di hatinya. Dia sangat iri pada Jiang Yan, karena dia juga mengalami kepanikan kehilangan, dan dia juga menginginkan orang seperti itu. Qingmei. Pada saat ini, Jiang Yan tiba-tiba berbalik dan meraih tangan Ye Qingmei, membawanya ke lift bersama. Saya akan memasak hari ini. Jiang Yan melepas syalnya dan berkata begitu dia memasuki pintu. Selamat tinggal, aku akan melakukannya. Ye Qingmei mengedipkan mata padanya dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, ayo kita bicara dengan cepat. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan segera memasuki dapur. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Jiang Yan menyentuh tubuh Lin Yu dengan prihatin. Tidak apa-apa, racun kecil ini tidak bisa meracuniku. Saudari Yan, apakah kamu lupa? Aku seorang dokter. Lin Yu tersenyum lembut padanya, tapi dia masih sedikit takut ketika memikirkan perasaan tercekik. Aku akan mengupas apel untuk kamu makan. Jiang Yan segera bangun dan pergi mencuci apel. Tidak, Saudari Yan, aku tidak mau makan. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan membuatkanmu secangkir teh. Tidak, ayo minum air. Saudari Yan, aku tidak haus. Lin Yu sedikit tercengang. Bagaimana bisa Jiang Yan biasanya melayaninya dengan penuh perhatian? Dia benar-benar tidak nyaman bersikap begitu baik. Jiang Yan masih dengan keras kepala menuangkan segelas air dan menyerahkannya kepadanya, dan berbisik, kamu harus lebih berhati-hati sebelum makan dan minum di masa depan. Kamu tidak boleh menyentuh makanan dan air yang diberikan oleh orang asing. Lin Yu tidak bisa menahan senyum pahit setelah mendengarkan kata-katanya. Meskipun dia, orang yang digigit ular, tidak takut dengan tali sumur, Jiang Yan menjadi takut terlebih dahulu. Setelah makan, Jiang Yan secara khusus membuat baskom berisi air panas, membawanya ke Lin Yu, mengulurkan tangannya dan berkata, ini, berikan aku kakimu. Lin Yu memandang Jiang Yan dengan kaget, sedikit tidak percaya, seperti biasa. Dia mencuci kaki Jiang Yan, tapi Jiang Yan jarang berinisiatif untuk mencuci kakinya. Berikan kakimu, desak Jiang Yan sambil menepuk-nepuk kakinya dengan lembut. Lin Yu dengan cepat mengangkat kakinya, dan Jiang Yan melepas kaus kakinya dan menekan kakinya ke dalam baskom. Tidak apa-apa, Lin Yu mengangguk, merasakan tangan halus dan lembut Jiang Yan berkeliaran di sekitar kakinya, dan tiba-tiba merasakan kepuasan yang luar biasa. Merupakan pencapaian yang luar biasa bagi pria manapun untuk memiliki wanita cantik yang mencuci kakinya secara langsung, terutama ketika Jiang Yan sedang berjongkok di tanah, dadanya sedikit terkulai, dan kedua payudara montok itu disertai dengan perasaan yang dalam garis karir semakin dekat. Ye Qingmei, yang berada di samping, memperhatikan mata Lin Yu, memelototinya dengan marah, mengepalkan tinjunya, lalu mengulurkan dua jari ramping dan membuat gerakan menusuk matanya. Lin Yu mengabaikannya, dan masih melirik kerah Jiang Yan dengan rakus. Ini diperbolehkan secara hukum, dan tidak sia-sia untuk melihatnya. Ketika dia pergi tidur di malam hari, Jiang Yan sangat menempel padanya untuk pertama kalinya, memegangi lengannya dan tidak melepaskannya. Anda tahu, Lin Yu biasanya memegang lengannya. Saudari Yan, jangan khawatir, saya jamin hal serupa akan terjadi hari ini. Itu tidak akan terjadi lagi. Lin Yu tahu bahwa Jiang Yan takut dengan berita hari ini, jadi dia dengan lembut membelai wajah mulusnya dan menghiburnya dengan lembut. Baiklah, Jiang Yan menjawab dengan lembut, menatap langit biru tua melalui jendela dengan sepasang mata cerah, dan berkata dengan lembut, Jiarong, jangan bertengkar. Oke. Menurutku hidup kita sekarang baik-baik saja. Sudah bagus. Petik 2. Aku tidak ingin berkelahi, tapi aku tidak punya pilihan selain bertarung. Lin Yu menghela nafas tak berdaya sambil membelai rambutnya yang halus dan ramping. Sekarang dia terjebak di pusaran air, bagaimana dia bisa dengan mudah melarikan diri. Jiang Yan juga menghela nafas pelan dan berkata dengan lembut, kalau begitu aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Selama kamu bisa hidup sehat dan sehat, selama kamu bisa tinggal bersamaku selamanya, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Petik 2. Kamu akan selalu tinggal bersamaku,
kan? Ketika Jiang Yan mengatakan ini, dia tiba-tiba berdiri, menopang dirinya dengan siku, dan menatap Lin Yu dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Rambut hitamnya yang seperti air terjun tersebar di satu sisi, cahaya bulan yang kabur seakan melapisi lekuk dadanya yang menggoda dengan lapisan cahaya suci, yang begitu indah hingga menggugah jiwa. Jantung Lin Yu berdebar kencang, dan matanya terus mengamati tubuhnya, enggan untuk berpaling. Selama kamu berjanji untuk tidak pernah meninggalkanku, aku juga berjanji untuk tidak terlalu mencampuri urusanmu di masa depan. Bahkan jika kamu ingin membantu Li Qianying menemui dokter, meskipun kamu ingin makan malam dengan Sue Qin, aku tidak akan pernah menanyakan pertanyaan lain padamu. Melihat Lin Yu tidak berbicara, Jiang Yan tiba-tiba duduk, memperlihatkan pemandangan indah di depan Lin Yu sekilas, dan berjanji padanya dengan tegas. Kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan kompromi. Dia selalu sangat posesif terhadap Lin Yu di masa lalu. Sekarang setelah mengalami hidup dan mati, dia tahu betapa takutnya dia kehilangan Lin Yu padanya, bahkan jika Lin Yu sedang bermain-main di luar, selama dia akhirnya bisa kembali padanya, dia akan menutup mata. Lin Yu berbalik dan menekannya ke bawah tubuhnya, dan berkata dengan lembut, "Saudari Yan, kecuali aku mati, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Begitu dia selesai berbicara, dia membungkuk dan mencium bibir Jiang Yan yang basah dan panas. Bibir, tangan meluncur ke pinggangnya. Apa, mati? Meski sudah larut malam, villa tempat tinggal Wan Weichen masih terang benderang. Wan Weichen memandangi para pengawal yang baru saja keluar untuk menyelidiki berita itu dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bukan hanya Lin Yu yang tidak diracun sampai mati, tetapi pemilik toko teh dan pelayannya meninggal lebih dulu. Bos, mungkinkah He Jiarong yang menemukan bahwa teh itu beracun? Pengawal itu bertanya dengan cemberut. Tentu saja, tapi ini aneh. Meskipun He Jiarong adalah seorang mahasiswa kedokteran, racun yang dikembangkan oleh paman kedua saya tidak berwarna dan tidak berbau. Bagaimana dia bisa menemukannya? Wan Weichen mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, mencurigai He Jiarong secara tidak sengaja memberikan teh beracun kepada beberapa hewan, jadi dia menemukan bahwa teh tersebut beracun. Selain alasan ini, dia benar-benar tidak dapat memikirkan penjelasan lain. Bos, bagaimana kalau saya pergi ke tempat majikan kedua untuk mendapatkan racun lagi? Tidak perlu, karena dia mengetahui apa yang terjadi kali ini, dia pasti sedang waspada. Wan Weichen menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya dengan sedikit cemas, apakah kamu yakin orang yang membunuhnya dengan tangannya sendiri? Bos, kan? Tentu, tidak apa-apa, itu artinya aku belum ketahuan. Selama aku menolak mengakuinya, He Jiarong tidak bisa menyerangku. Wan Weichen menghela nafas lega. Berkat penyelamatan tangannya, dia mengancam pria sebelumnya. Tanpa diduga, dia ini benar-benar berhasil. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pengawal itu bertanya dengan hormat. Jangan khawatir, bagaimanapun, kami telah memanjat pohon besar keluarga Sang sekarang. Kami akan menunggu sampai saya mendiskusikan rencana selanjutnya dengan keluarga Sang. Wan Weichen menyipitkan mata dan melihat keluar jendela dan berbisik. Keesokan paginya, segera setelah Lin Yu tiba di rumah sakit, pria yang membantunya melakukan tes di lembaga pengujian obat meneleponnya kemarin dan memberitahu dia bahwa setelah tes mereka menemukan bahwa bahan beracun dalam racun tersebut sebagian besar adalah dari Afrika bunga aneh. Karena bunga ini sangat aneh dan tidak mempunyai nama, makanya hanya pada umumnya disebut bunga aneh. Orang Afrika, Lin Yu cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dalang di balik layar benar-benar berusaha keras untuk meracuninya. Kalau begitu izinkan aku bertanya, bisakah kamu membantuku mendapatkan bunga jenis ini? Lin Yu bertanya. Saya tidak bisa mengatakan ini, karena jenis bunga ini sangat langka dan sangat bergantung pada lingkungan hidup. Begitu ditemukan, tingkat kelangsungan hidupnya sangat rendah. Tapi karena Anda adalah teman Kolonel Han, saya harus berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Cobalah. Tunggu saya mengikuti Anda. Silakan hubungi rekan-rekan Anda di Afrika. Pria itu berkata dengan sopan. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Lin Yu mengucapkan beberapa kata sopan dan kemudian menutup telepon. Dia merasa sedikit kecewa.
Dia tidak menyangka bunga seperti ini begitu rapuh, jenis bunga yang menjadi luar biasa, tapi sepertinya dia akan gagal. Sore harinya, ia tiba-tiba menerima telepon dari Menteri Kesehatan, Hao Ningyuan, yang memintanya meluangkan waktu untuk pergi ke Kementerian Kesehatan. Sekarang setelah para menteri berbicara, Lin Yu tentu saja tidak berani untuk tidak menaatinya. Setelah menyerahkan masalah di klinik medis kepada Dou Xinyi, dia bergegas ke Kementerian Kesehatan. Sekretaris Fan turun untuk menjemputnya secara langsung, tidak berani menunjukkan kekhawatiran apapun setelah melihatnya. Tanpa penundaan, dia langsung membawanya ke kantor menteri di lantai 6. Menteri Hao, Tuan He ada di sini. Sekretaris Fan mengetuk pintu kantor dengan lembut. Tolong, tolong. Suara mendesak Hao Ningyuan datang dari kamar. Menteri Hao, sudah lama tidak bertemu. Lin Yu berinisiatif menyambut Hao Ningyuan dengan senyuman setelah memasuki ruangan. Memang sudah lama sekali, tapi namamu sangat terkenal. Tidak peduli apakah kamu menyalakan ponsel atau komputer akhir-akhir ini, kata-kata He Jiarong, semuanya ada di berita. Hao Ningyuan berkata sambil tersenyum, menatap Lin Yu di matanya. Apresiasinya melampaui kata-kata. Ini hanya masalah sepele. Aku tidak menyangka akan menimbulkan keributan besar. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Ini bukan masalah kecil. Anda telah menjaga martabat dokter pengobatan Tiongkok kami. Hao Ningyuan menghela nafas pelan, lalu tiba-tiba berdiri tegak dan menatap Lin Yu dengan membungkuk dalam-dalam. Menteri Hao, apa yang kamu lakukan? Lin Yu merasa sedikit terkejut, dan buru-buru membantu Hao Ningyuan. Anda telah menjaga martabat pengobatan Tiongkok. Sebagai Menteri Kesehatan, saya harus membungkuk kepada Anda. Hao Ningyuan tersenyum, lalu memintanya untuk duduk di sofa, memandang Lin Yu sambil tersenyum, dan berkata dengan serius, masuk masa depan, pengobatan Tiongkok, bisakah aku masih harus mengandalkanmu? Jika aku membutuhkanmu untuk apapun, kamu tidak boleh menolak. Tentu saja, tentu saja. Lin Yu mengangguk berulang kali dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Hao Ningyuan. Curiga, selalu merasakan senyumannya. Dengan sedikit misteri dan bahkan konspirasi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Menteri Hao, apakah ada yang salah denganmu? Bab 338 Tamu Asing Berinvestasi. Hao Ningyuan tidak terburu-buru untuk berbicara, dan mengulurkan tangannya kepada Sekretaris Fan. Sekretaris Fan segera mengambil sebuah folder dan menyerahkannya ke tangan Lin Yu. Lin Yu mengambilnya dengan rasa ingin tahu, lalu membuka folder itu dan melihatnya. Di dalamnya ada surat tantangan, ditandatangani oleh Asosiasi Medis Korea, yang seharusnya memiliki segel merah besar, dan juga ditandatangani dengan nama Presiden Park Sang-yu. Pengobatan oriental akan menantang kita di Tiongkok. Lin Yu sedikit mengernyit ketika melihat isi surat tantangan itu. Terakhir kali saya mempermalukan pengobatan Korea, yang diwakili oleh Cui Jingwo, dan Asosiasi Medis Korea pasti tidak akan mampu menelan kelegaan ini. Tampaknya ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat merekrut diri mereka sendiri, mereka berpikir untuk datang menantang mereka untuk mendapatkan kembali wajah mereka. Ya, waktunya ditentukan setelah tahun baru, dan dikatakan bahwa ahli medis Korea Park Sang-yu akan mengambil tindakan secara pribadi. Tampaknya kali ini mereka datang dengan kekuatan. Dia tahu bahwa sebenarnya alasan mengapa mereka mengeluarkan tantangan begitu awal adalah karena Korea Selatan terutama ingin membangun momentum terlebih dahulu sehingga seluruh Tiongkok, Korea Selatan, dan bahkan orang-orang di dunia mengetahui hal seperti itu, agar untuk mempermalukan pengobatan tradisional Tiongkok. Jelas sekali mereka menerima tantangan ini dengan penuh percaya diri. Lin Yu melihat terjemahan surat tantangan dalam bahasa Mandarin dan berpikir dengan hati-hati sejenak tanpa berkata apa-apa. Bagaimana kabarmu, Xiao He? Apakah kamu percaya diri? Hao Ningyuan bertanya sambil menatap Lin Yu sambil tersenyum. Ini, aku tidak berani mengatakannya. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena sikapnya yang biasa hati-hati dan rendah hati, dia tidak berani menggigitnya sampai mati. Bagaimanapun, pengobatan Tiongkok sangat mendalam dan mendalam. Meskipun pengetahuan leluhurnya mencakup zaman kuno dan modern, pasti ada bidang-bidang yang tidak dapat ia liput, sehingga ia tidak berani menyombongkannya dengan mudah. Apakah kamu percaya diri atau tidak?
kamu harus menjawab tantangan itu. Mereka memintamu untuk bertarung di sini. Hao Ningyuan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, dia sangat percaya diri pada Lin Yu, jangan terlalu percaya diri. Tekanan, bagaimanapun juga, ini masih pagi, kamu masih bisa bersiap. Aku akan melakukan yang terbaik. Lin Yu tiba-tiba teringat pada manusia perunggu Tiansheng yang telah jatuh ke tangan Park Sang-yu, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi tajam. Dia akan menerima tantangan ini apapun yang terjadi. Berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kembali harta nasional. Satu hal lagi, Hao Ningyuan meminta sekretaris Fan lagi untuk menyerahkan setumpuk dokumen kepada Lin Yu. Lin Yu segera mengambilnya dan melihatnya dan berkata dengan terkejut, apakah Anda akan mendirikan asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok? Tidak buruk. Hao Ningyuan mengangguk dan tersenyum, meskipun tidak ada kekurangan organisasi individu atau lokal asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok, tidak ada asosiasi pengobatan Tiongkok nasional yang didukung oleh pemerintah, jadi saya ingin mendirikannya. Saya telah meminta instruksi Dewan Negara beberapa hari yang lalu, dan yang di atas sudah memberikan instruksi, memberitahu saya untuk dengan penuh semangat mendukung pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok, dengan dana khusus yang dialokasikan oleh negara. Ini akan segera tiba. Lin Yu sangat gembira ketika mendengarnya. Pemerintah memimpin dalam mengorganisir asosiasi medis semacam itu, yang merupakan hal yang hebat, penegasan pengobatan tradisional Tiongkok, dan dapat sangat menggalang semangat generasi muda untuk mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok. Perkembangan pengobatan tradisional Tiongkok pasti akan membuka babak baru, dan kebangkitan pengobatan tradisional Tiongkok pasti akan segera terjadi. Menteri Hao, atas nama pengobatan Tiongkok, saya berterima kasih. Lin Yu tiba-tiba berdiri dan membungkuk kembali kepada Hao Ningyuan. Oh, Dr. He, apa yang Anda bicarakan? Menyumbangkan kekuatan saya untuk pengobatan Tiongkok adalah apa yang harus saya lakukan. Hao Ningyuan berkata sambil tersenyum, mengenai pertemuan pertama Asosiasi Pengobatan Tiongkok ini, Direktur, saya sarankan Anda mengambil posisi itu. Hah, Lin Yu sedikit terkejut dan buru-buru berkata, Direktur Hao, ini tidak mungkin. Sulit bagi saya untuk meyakinkan publik. Karena ini adalah asosiasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka itu ada hubungannya dengan pemerintah. Lin Yu tahu dengan jelas tentang pejabat Tiongkok dan selalu berbicara berdasarkan kualifikasinya. Dengan dukungan saya, siapa yang berani merasa tidak puas? Hao Ningyuan membusungkan dadanya dan berkata dengan anggun, seperti seorang menteri. Mari kita bicarakan ini nanti. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas semua yang telah Anda lakukan untuk pengobatan Tiongkok. Kata Lin Yu dengan hormat. Setelah keluar dari Kementerian Kesehatan, Lin Yu belum melupakan kegembiraannya. Meskipun pendirian Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa yang menggemparkan, dia seperti orang yang berjuang untuk bersinar dari awan tebal. Seberkas cahaya memberi harapan pada manusia. Perjalanan revitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok masih panjang, namun ia akan terus bergerak maju dengan tegas. Jiarong, ikut aku untuk membeli bahan makanan nanti malam. Melihat Lin Yu kembali, Ye Qingmei meremas bahunya yang sakit dan berkata, tidak banyak bahan makanan di rumah. Lin Yu berinisiatif untuk berjalan di belakangnya dan mengangkat bahunya, teknik terampilnya ditambah dengan pemasukan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya, Ye Qingmei tiba-tiba merasakan semua kelelahan di tubuhnya hilang. Oke, kamu dan saudari Yan ingin makan apa malam ini? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Saudari Yan tidak kembali untuk makan. Dia berkata bahwa rumah sakit akan menerima beberapa tamu asing dari Korea malam itu, jadi dia dipanggil juga. Tamu asing Korea, Lin Yu mengerutkan kening, sedikit bosan saat mendengar kata Korea Selatan. Faktanya, di ibu kota yang teknologi kedokterannya merupakan puncak dari Tiongkok, sangat lumrah para ahli kedokteran dari berbagai negara datang berkunjung dan belajar di rumah sakit di ibu kota. Lin Yu tidak menolak hal ini. Pertukaran pengobatan Tiongkok dan Barat adalah hal yang baik untuk bidang medis, tetapi Lin Yu membenci Korea Selatan dan penjahat tak tahu malu yang mencuri barang-barang Tiongkok dan menjadikannya milik mereka, lalu pukuli mereka. Dia pergi ke restoran, kenapa kita harus makan di rumah?
Ayo senior, aku akan mengajakmu ke restoran juga. Ini sangat merepotkan. Makan saja di rumah. Aku akan menurunkan berat badan. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak senior, berat badanmu turun begitu banyak, mengapa kamu harus menurunkan berat badan? Melihatnya saja membuatku merasa tidak enak. Lin Yu dengan lembut menyentuh punggung dan pinggang ramping Ye Qingmei. Wajah Ye Qingmei tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit merah, dan hatinya gemetar. Memikirkan bagaimana dia membantu Lin Yu melakukan pernapasan buatan ketika Lin Yu tercekik kemarin, wajahnya menjadi lebih merah. Lin Yu benar-benar ingin mengajak Ye Qingmei dan Dou Xinyi keluar untuk makan malam. Ketika dia menelepon Jiang Yan mengetahui bahwa mereka juga akan keluar, jadi dia dengan tegas meminta mereka untuk datang ke hotel tempat rumah sakitnya berada, dan Lin Yu setuju. Karena tamu asing yang diterima rumah sakit pertama Universitas Peking kali ini datang ke rumah sakit untuk menyelidiki dan berinvestasi, standar penerimaan mereka sangat tinggi dan hotel tersebut ditetapkan sebagai hotel bintang 5 di pusat kota. Setelah Lin Yu tiba bersama Ye Qingmei dan Dou Xinyi, belum ada seorang pun dari rumah sakit Jiang Yan yang datang. Ayo, kakak senior, Xinyi, pesan saja apapun yang kamu mau. Lin Yu berkata dengan berani sambil memberikan menu kepada mereka. Mari kita makan sepotong sup lobster Dong Xingban, sepotong Poseidon, sepotong cherry foie gras. Ye Qingmei dan Dou Xinyi menundukkan kepala untuk mendiskusikan pesanan tersebut, jadi mereka memesan. Jangan sopan saat menyajikan makanan. Pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba mencium aroma yang familiar, dan kemudian sesosok tubuh cantik berjalan di belakang Lin Yu dengan sepatu hak tinggi. Sepasang tangan giok meremas bahunya, dan sebuah suara lembut terdengar, apa kabar? Apakah kamu lelah hari ini? Petik 2. Tidak apa-apa, klik di sebelah kiri. Oh, ya, klik di sebelah kanan. Lin Yu secara alami tahu itu adalah Jiang Yan. Dia menutup matanya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan dengan sengaja memberi perintah kepada Jiang Yan. Jiang Yan meremas bahunya dengan patuh. Oke, Yan, jangan memanjakannya. Ye Qingmei memutar matanya ke arah Lin Yu. Benar, Tuan, semakin Anda terbiasa, tuanmu akan semakin buruk. Dou Xinyi mendengus dan berkata dengan bercanda. Kalau begitu aku akan memanjakannya seumur hidupku, kata Jiang Yan lembut. Jiang Yan, cepat. Pada saat ini, seorang pria gemuk berkacamata melirik ke sini dan berteriak kepada Jiang Yan dengan suara yang dalam. Oke, kita akan segera ke sana. Jiang Yan dengan cepat mengangkat kepalanya dan menjawab, lalu menundukkan kepalanya dan berkata kepada Lin Yu dan yang lainnya, kalian makan dulu, aku akan berada di kamar pribadi di dalam dan akan melakukannya, segera datang ke sini. Alasan mengapa dia meminta Lin Yu dan yang lainnya datang ke sini hotel, hanya ingin datang dan makan malam bersama mereka setelah bersulang. Faktanya, meskipun meja yang mereka pesan di rumah sakit adalah ruangan pribadi, itu hanyalah layar ekstra berlubang. Anda dapat dengan jelas melihat orang-orang di dalam dan mendengar percakapan mereka. Rumah sakit mereka telah memesan total 3 meja, dan bersama dengan tamu asing, totalnya ada 20 atau 30 orang. Setelah Jiang Yan masuk, dia duduk di meja paling luar bersama seorang rekan wanitanya. Tamu asing terpenting duduk di meja tengah. Mendampingi mereka adalah beberapa pemimpin yang bertanggung jawab atas Departemen Logistik dan Penghubung Eksternal di beberapa rumah sakit. Orang yang baru saja mendesak Jiang Yan untuk datang adalah Qi Souyi, Direktur Departemen Hubungan Eksternal. Beberapa warga Korea yang datang untuk pemeriksaan investasi adalah pimpinan senior perusahaan peralatan kesehatan terbesar di Korea Selatan. Mereka semua berusia sekitar 40 tahun, dan mereka memiliki rasa superioritas dalam setiap tindakan mereka. Alasan mengapa mereka begitu sombong adalah karena jumlah investasi kali ini mencapai ratusan juta, dan rumah sakit pertama Universitas Beijing tentu saja menghibur mereka dengan baik. Setelah Qi Souyi minum beberapa gelas anggur bersama mereka, Presiden bernama Qi Zaizong, yang duduk di tengah, melirik paha ketat Jiang Yan yang dibalut legging berwarna daging dan menarik lehernya tentang dia dan berkata kepada Qi Souyi, Tuan Qi, ketika rumah sakit Anda menerima tamu asing, Anda bahkan tidak memiliki wanita cantik untuk bersulang.
Tampaknya agak tidak masuk akal. Ah, ya, tentu saja. Sudah memperhatikan sorot mata. Qiu Zaizong, dengan cepat berbalik dan berkata kepada Jiang Yan, mengapa Anda tidak datang dan minum dengan Presiden Qiu? Secara alami mengetahui peran wanita cantik dalam negosiasi bisnis, itulah sebabnya dia ingin Jiang Yan mati. Alasan mengapa Yan dipanggil ke sini adalah karena Jiang Yan adalah orang yang paling menarik perhatian di seluruh rumah sakit pertama Universitas Peking. Jiang Yan sedikit terkejut, karena Qi Souyi telah menyapanya sejak lama, jadi dia tidak ragu-ragu, berdiri dengan anggur, berjalan mendekat, dan berkata kepada Qiu Zaizong, Presiden Qiu, saya ingin bersulang untuk Anda. Mengatakan ini, Jiang Yanhe dengan lembut meletakkan cangkir itu ke bibirnya dan menyesapnya. Haha, kenapa, wanita cantik ini bahkan tidak minum bersamaku, apakah dia meremehkanku? Kata Qiu Zai sambil tersenyum. Tidak ada yang berani untuk tidak minum dengan presiden kita, tapi minumlah semuanya. Seorang asisten di sebelah Qiu Zaizong berkata dengan dingin, sambil menunjuk ke arah Jiang Yan. Bab 339 Apakah kamu tidak suka minum? Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Kata Jiang Yan dengan ekspresi yang dalam. Dia telah berjanji kepada Menteri Luar Negeri untuk datang dan bersulang dengannya serta membantu investasi. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia akan minum anggur sebanyak itu. Selain itu, jika seorang pria ingin seorang wanita minum anggur sebanyak itu, dia mungkin mempunyai motif tersembunyi. Sikap apa, Menteri Qi? Siapa orang-orang di halaman Anda ini? Wajah Qiu Zaizong menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, apakah Anda meremehkan investasi 100 juta grup Yuncang kami? Qi Souyi membeku, mengetahui itu Qiu Zaizong mengancamnya dengan investasi. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, hei, Presiden Qiu, jangan marah. Sejujurnya, kolega saya baru di sini, jadi dia tidak terlalu baik. Jangan tersinggung, saya akan meminta rekan-rekan wanita kami dari Departemen Hubungan Eksternal untuk bersulang untuk Anda. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengedipkan mata pada bawahan wanita dari Departemen Hubungan Eksternal yang mengenakan riasan indah. Memahami hal ini, dia segera berdiri dengan anggur di tangannya, berjalan ke arahnya dan berkata, Presiden Qiu, jangan marah. Ayo, saya akan minum bersama Anda. Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya bergesekan dengan tubuh Qiu Zaizong tubuh secara sengaja atau tidak sengaja. Bagaimanapun, dia adalah seorang veteran yang telah bekerja di Departemen Hubungan Masyarakat di perusahaan-perusahaan besar. Kemarahan Qiu Zaizong sedikit mereda. Dia dengan sembarangan menyentuh kakinya yang mengenakan stoking sutra halus dengan satu tangan. Dia mengambil anggur dan mendentingkan gelasnya, lalu meminum semuanya dalam satu tegukan wajah tegas. Tuan Qi, tolong lakukan pekerjaan Anda dengan baik sebagai rekan baru Anda, bukankah Anda terlalu bodoh? Jika Anda tidak minum segelas anggur dengan saya, Anda tidak menganggap saya serius. Mengapa? Aku bahkan tidak bisa melakukan ini. Apa kamu tidak punya wajah? Jiang Yan, bagaimanapun, dia tidak akan pernah menemukan kecantikan terbaik dengan temperamen luar biasa hanya beberapa kali dalam hidupnya. Presiden Qiu salah paham, bagaimana mungkin? Jangan khawatir, saya akan berkomunikasi dengannya dulu. Qi Souyi mengangguk sambil tersenyum, lalu menarik Jiang Yan ke samping dan berkata dengan tegas, Jiang Yan, ada apa denganmu? Apakah sulit sekali memintamu minum? Saya tidak memintamu minum racun. Menteri Qi, saya berjanji akan datang untuk bersulang, tetapi saya tidak mengatakan saya akan minum terlalu banyak. Jiang Yan berkata dengan dingin, jika bukan karena direktur mereka. Demi wajahnya, dia tidak ingin datang. Apa maksudmu? Ini melibatkan kepentingan rumah sakit. Bukankah rumah sakit adalah rumah sakitmu? Oh, aku ingat, kamu hanyalah pelajar sementara, dan kamu sama sekali tidak berada dalam sistem pendirian rumah sakit kami. Mendengus dingin, mengarahkan pandangannya ke pangkal hidungnya, dan berkata dengan wajah cemberut, Jiang Yan, aku tahu kamu punya peluang bagus untuk tinggal di rumah sakit, tapi itu hanya harapan. Jika investasi ini karena kamu, jika segelas anggur ini berubah menjadi kuning, menurut Anda apakah rumah sakit mungkin menahan Anda?
Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan ekspresinya berubah setelah mendengar ini. Kata-kata Qi Shouyi menyentuh hatinya. Yang paling dia pedulikan adalah apakah dia bisa tinggal di rumah sakit pertama Universitas Beijing pada akhirnya. Tidak ada keraguan bahwa dibandingkan dengan Qinghai, Beijing memiliki lebih banyak prospek pengembangan, dan peringkat rumah sakit Universitas Beijing pertama di negara tersebut lebih baik daripada rumah sakit rakyat Qinghai. Lebih penting lagi, Lin Yu telah memilih untuk mengakar di Beijing, jadi dia juga bersemangat untuk saya harap saya bisa tinggal. Namun, ada ratusan orang dari seluruh negeri yang datang untuk belajar di rumah sakit pertama Universitas Beijing, dan hanya ada 8 tempat tinggal di rumah sakit tersebut. Persaingannya sangat ketat, masih belum diketahui apakah dia bisa tinggal di rumah sakit. Mungkin dengan persahabatan Lin Yu dengan Hao Ningyuan, dia bisa bertahan dengan menyapanya, tapi ini bukan yang dia inginkan. Dia adalah wanita yang mengembangkan diri yang berharap kemampuannya diakui dari kota Qinghai, dia sendiri yang masuk ke rumah sakit. Ketika Qi Shouyi melihat Jiang Yan sedikit tergerak, dia segera melunakkan nadanya dan berkata, pikirkanlah, jika Anda minum segelas anggur ini, Presiden Qiu akan bahagia, dan investasi akan diselesaikan, maka itu akan menjadi dianggap sebagai kontribusi Anda kepada rumah sakit. Ketika saatnya tiba, akan sulit bagi rumah sakit untuk mempertahankan Anda. Jiang Yan ragu-ragu, lalu mengangguk dan berkata, oke, tapi saya hanya akan minum 1 gelas. Faktanya, dengan kapasitas minumnya, dia hanya bisa minum 2 atau 3 ons. Minuman kerasnya tidak masalah. Gelasnya hanya 2 tael per cangkir, yang bisa dia terima. Benar, jangan khawatir, saya akan mengucapkan beberapa kata baik kepada Departemen Personalia ketika waktunya tiba. Qi Shouyi tampak bahagia, berjalan cepat, dan berkata kepada Presiden Qiu sambil tersenyum, oh, Presiden Qiu, kami di sini seorang kolega baru telah mengetahuinya dan merasa bahwa dia seharusnya tidak mengabaikan Anda. Dia ingin menawari Anda segelas anggur untuk meminta. Maaf. Saat dia berbicara, dia menggerakkan tangannya ke Jiang Yan yang mencapai pinggangnya, tapi Jiang Yan menghindarinya dengan sangat diam-diam. Terima kasih, Presiden Qiu, atas pujiannya. Jiang Yan memasang senyum asal-asalan di wajahnya dan dengan lembut menyentuhkan gelas anggur itu kepadanya, lalu mengerutkan kening dan langsung meminum anggur di gelas itu. Oke, Nona Jiang punya peminum yang enak. Setelah Qiu Zaizong selesai minum, dia segera mengambil botol itu dan berpura-pura menuangkan anggur untuk Jiang Yan. Tangannya yang lain berpura-pura santai dan melingkarkan lengannya di pinggang Jiang Yan lagi, tapi Jiang Yan menutup mulutnya dan terbatuk-batuk, dia menghindar. Namun, saat dia menghindar, Qiu Zaizong mengambil kesempatan itu untuk mengisi gelasnya dengan anggur. Presiden Qiu, saya tidak akan minum lagi. Hei, Nona Jiang sangat tidak menghormati saya. Andalah yang menghormati saya sekarang, tapi kali ini saya menghormati Anda. Sebagai manusia, Anda tidak boleh mengabaikan kebaikan dan kejahatan. Dan ada nada samar dalam nada bicaranya. Dia tahu betul bahwa wanita hanya memiliki kesempatan ketika mereka sedang mabuk, jadi dia sangat ingin membuat Jiang Yan mabuk sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan itu. Dia akan membawa Jiang Yan bersamanya. Pergilah, Qi Shouyi pasti akan mengangguk setuju. Petik 2. Maaf, Presiden Qiu, saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Ketika Jiang Yan mendengar ini, dia menjadi dingin dan menolak dengan tegas, dengan sedikit nada tidak senang di nadanya. Jiang Yan, setidaknya kamu bersungguh-sungguh. Qi Shouyi membujuk sambil tersenyum, artinya Jiang Yan bisa menyesapnya saja. Oke, izinkan saya mengutarakan pendapat saya. Jiang Yan akhirnya berkompromi, lalu mendentingkan gelas dengan Qiu Zaizong, lalu mengangkat kepalanya dan menyesapnya. Tidak, Nona Jiang, kita harus melakukan semuanya. Qiu Zaizong menjilat bibirnya dan tersenyum. Pada saat ini, asisten Qiu Zaizong tiba-tiba melompat, meraih pergelangan tangan Jiang Yan, menuangkan cangkir ke mulutnya, dan mengutuk, Siba, Presiden kami meminta Anda melakukannya. Anda harus melakukannya. Sebelum dia selesai berbicara, sesosok tubuh menembak ke arahnya seperti anak panah dan menendang dadanya. Dia terbang tiba-tiba dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras.
Dia jatuh ke tanah dengan keras seperti lumpur dalam sekejap. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa Lin Yu sudah berdiri di samping Jiang Yan. Saudari Yan, kamu baik-baik saja. Lin Yu menatap asisten di tanah dengan dingin, lalu mengambil cangkir Jiang Yan dan menyeka mulutnya dengan lengan bajunya. Jiang Yan tersedak dan terbatuk-batuk beberapa kali, lalu melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Faktanya, Lin Yu memperhatikan gerakan di sini ketika Jiang Yan dan Qiu Zaizong bersulang di awal kesempatan. Minum segelas anggur adalah hal yang normal, dan dia juga mengetahui kapasitas minum Jiang Yan, jadi untuk menghormati pekerjaan Jiang Yan, dia tidak ikut campur. Tetapi ketika dia melihat asisten bodoh ini menuangkan anggur ke saudara perempuannya Yan, dia menjadi marah. Tidak peduli apa kesempatannya, dia terbang dan mengusir asistennya. Siapa kamu? Teriak Qiu Zaizong dengan marah. Kedua pengawal di sampingnya telah melompat dan bergegas menuju Lin Yu dengan cepat. Lin Yu mengulurkan tangan dan menjambak rambut seseorang, dan dengan jentikan yang kuat, dia melemparkannya seperti kerikil. Orang itu memukul orang lain dengan keras, dan kedua orang itu segera menabrak bola mengangkat kursi dan mengayunkannya. Kursi itu menabrak mereka berdua, dan kedua pengawal itu jatuh ke tanah dan tiba-tiba terdiam. Sekelompok orang di sekitarnya bangkit dan berlari ke samping dengan wajah pucat karena ketakutan. Kamu, jangan lakukan omong kosong ini. Qiu Zaizong sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau ketika dia melihat pemandangan ini, dan tanpa sadar dia melangkah mundur. Siapa, kamu? Qi Souyi juga memandang Lin Yu dengan ngeri, dan mengeluarkan ponselnya seolah ingin memanggil polisi. Saya kekasih Jiang Yan, kata Lin Yu sambil mengerutkan kening. Oh, kamu adalah kekasih Jiang Yan. Qi Souyi tiba-tiba menghela nafas lega dan berkata kepada Jiang Yan, Jiang Yan, ada apa dengan kekasihmu? Mengapa kamu memukul seseorang tanpa alasan? Alasan, kekasihku melihat aku diintimidasi, haruskah dia hanya berdiri dan menonton? Jiang Yan berkata dengan dingin sambil menutupi dadanya. Tapi tidak ada yang mengganggumu. Qi Souyi menelan ludah dan berkata dengan hati nurani yang bersalah. Tidak ada intimidasi. Menteri Qi, bolehkah saya menutup hidung dan memberi Anda sedikit minuman? Lin Yu menatapnya dengan mencibir, dengan rasa dingin di wajahnya di Qiu berjalanlah di tengah. Apa yang akan kamu lakukan? Qiu Zaizong melangkah mundur dan menatap Lin Yu dengan panik. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya adalah Presiden Grup Yunchang Republik Korea. Keluarga Li milikmu keluarga besar di Beijing. Setiap orang harus memohon kepada perusahaan kami untuk bekerja sama. Petik 2. Meskipun Qiu Zaizong tidak mengetahui latar belakang Lin Yu, dia tahu bahwa keluarga Li adalah keluarga besar di Beijing, jadi dia ingin menggunakan nama keluarga Li untuk menakuti Lin Yu. Belum lagi, Lin Yu sedikit terkejut saat mendengar kata, keluarga Li, namun langkahnya tidak berhenti sama sekali. Belum lagi orang Korea ini mengenal keluarga Li, percuma saja meskipun dia mengenal para pemimpin Departemen Intelijen Militer. Jika Anda menghina wanitanya, Anda harus menerima hukuman. Apakah kamu tidak suka minum? Ayolah, aku menghormatimu. Lin Yu tertawa dan tiba-tiba bergegas ke Qiu Zaizong, merobek rah bajunya dan mendorongnya ke meja, memegang botol anggur di tangannya dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Qiu Zaizong menggaruk dengan mata tertutup, meludahkannya dengan seluruh kekuatannya, memercikkan anggur ke wajahnya, dan berjuang mati-matian, tetapi tangan Lin Yu terlalu kuat dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Setelah menghabiskan sebotol anggur, Lin Yu membuang botol itu, mengambil botol lain, membukanya, memasukkan mulut botol ke dalam mulut Qiu Zaizong dan meminumnya. Kamu sudah keterlaluan. Qi Souyi gemetar karena marah, tapi dia tidak berani melangkah maju untuk menghentikan Lin Yu, dan berkata dengan marah, tahukah kamu apa dampaknya terhadap Jiang Yan? Petik 2. Bab 340 Dia harus tinggal bersamaku selama 1 malam halaman setengah. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak berhenti, kualifikasi Jiang Yan untuk tinggal di rumah sakit akan hancur, bahkan kualifikasi studinya saat ini. Menteri Qi,
Anda tidak perlu mengancam suami saya dengan kualifikasi Anda untuk tinggal di rumah sakit. Paling buruk, saya akan berhenti dari pekerjaan ini. Petik 2. Sebelum Qi Shouyi selesai berbicara, Jiang Yan memotongnya dengan dingin. Qi Shouyi menelan ludah, menelan kembali bagian kedua kalimatnya, dan menatap Jiang Yan dengan heran. Wanita ini telah berubah terlalu cepat. Baru saja dia rela minum hanya agar memenuhi syarat untuk tinggal di rumah sakit. Ya, pekerjaan itu penting di hati Jiang Yan, tapi tidak sepenting suaminya. Setelah mengalami peringatan palsu karena hampir kehilangan Lin Yu, dia sekarang tidak bisa mentolerir orang lain yang mengatakan tidak kepada suaminya. Presiden Qiu, kan, bagaimana? Apakah anggur Cina kita enak? Lin Yu meminum beberapa botol anggur putih. Kamu, Presiden Qiu, jika kamu memiliki kekurangan, kamu akan masuk penjara. Qi Shouyi menjadi pucat karena ketakutan, menunjuk ke arah Lin Yu dan mengancam. Jangan khawatir, dia hanya mabuk. Nyawanya tidak dalam bahaya. Kata Lin Yu acuh tak acuh. Meskipun nyawa Qiu Zaizong tidak dalam bahaya, bisul di mulutnya dan mabuk sudah cukup membuatnya tidak nyaman. Kemudian Lin Yu menepuk wajah Qiu Zaizong, menoleh ke Qi Shouyi dan berkata sambil tersenyum, saat dia bangun, katakan padanya bahwa dia akan menemukan seseorang untuk bersulang nanti agar dia bisa mengingatnya lebih lama. Anggur Tiongkok adalah tidak terlalu enak. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arah Jiang Yan dan mengulurkan lengannya. Jiang Yan dengan cepat meraih lengannya dan berjalan keluar bersamanya. Jiang Yan merasa sedikit takut. Untungnya, dia bersikeras memanggil Lin Yu dan yang lainnya ke sini untuk makan. Tuan, kamu sangat tampan. Dou Xinyi memandang Lin Yu dengan kagum. Dia melihat semua yang dilakukan Lin Yu barusan. Bagaimana kalau kita makan di restoran lain? Ye Qingmei menyarankan dengan hati-hati, takut akan balas dendam orang Korea. Oke, Lin Yu mengangguk, mengetahui bahwa mereka tidak bisa makan lagi dengan keributan seperti itu, jadi dia mengeluarkannya setelah membayar tagihan. Jiang Yan, kamu tidak perlu datang ke rumah sakit besok, kamu dipecat. Ketika Qi Shouyi melihat mereka pergi, dia segera mengusir mereka, menunjuk ke punggung Jiang Yan dan berteriak. Lin Yu berbalik dengan tajam dan menatapnya dengan dingin. Qi Shouyi ketakutan dan segera mundur. Saudari Yan, jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan pergi. Klinik medis kita sendiri terlalu sibuk. Lin Yu merangkul pinggang Jiang Yan dan tersenyum. Ya, kami hanya membutuhkan bos wanita untuk mengumpulkan uang. Ye Qingmei juga setuju, menutup mulutnya dengan senyuman dan mengangguk, lalu meraih tangan Jiang Yan. Faktanya, Lin Yu juga sangat berharap Jiang Yan berhenti dari pekerjaannya karena dia tidak ingin dia terlalu lelah. Jiang Yan sekarang bisa menjadi wanita kecil kaya yang tidak harus bekerja, dia bisa makan, minum, membeli sesuatu, melakukan perawatan kecantikan setiap hari, dan menjalani kehidupan yang santai. Dengan sumber keuangan Lin Yu saat ini, apalagi membesarkan Jiang Yan, bahkan jika ada lebih banyak simpanan, 4, 5, 6, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi begitu ini terjadi, dia akan punya uang, tapi miliknya nyawa mungkin hilang, dia selalu merasa bahwa kompromi Jiang Yan malam itu hanya untuk mengujinya, dan dia tidak akan tertipu. Dalam hatinya, selama dia bisa tidur dengan Jiang Yan setiap hari, dia akan puas. Tentu saja, akan lebih baik jika memiliki Ye Qingmei lagi. Lin Yu mengajak Jiang Yan dan yang lainnya untuk makan hotpot, dan lalu pergi ke KTV dan menyanyikan lagu yang bagus. Saya memutar lagu dalam waktu lama hingga pagi hari sebelum pulang. Setelah Lin Yu keluar dari hotel, Qi Shouyi segera meminta rekan-rekannya dan yang lainnya untuk membantu mengirim Qiu Zaizong dan yang lainnya ke rumah sakit pertama Universitas Beijing. Qi Shouyi menemaninya sepanjang malam, merasa sangat sedih. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu Qiu Zaizong secara pribadi dapat merasakan tingkat layanan medis di rumah sakit mereka. Qiu Zaizong bangun saat fajar keesokan harinya, merasa tidak nyaman untuk bangun, dia hanya merasa kepalanya pusing, dan dunia berputar begitu dia membuka matanya dengan obeng, dan anggota tubuhnya juga sakit. Presiden Qiu, Anda sudah bangun, kata Qi Shouyi sambil tersenyum.
Qiu Zaizong menoleh untuk melihat Qi Souyi beberapa saat sebelum dia mengenalinya. Kemudian dia teringat apa yang terjadi tadi malam dan menjadi marah. Dia berkata dengan marah, beginilah cara rumah sakitmu memperlakukan tamu. Ups, hei. Begitu dia berbicara, dia menyadari bahwa kulit dan daging di mulutnya semuanya rusak karena tusukan Lin Yu dengan botol anggur tadi malam. Sekarang mulutnya penuh dengan bisul, dan sakit ketika dia berbicara keras. Orang yang memukulmu bukan dari rumah sakit kami, kata Qi Souyi tanpa daya sambil tersenyum. Saya bukan salah satu dari orang-orang Anda, jadi apa itu Tuan Yan? Qiu Zaizong sangat marah dan sangat berhati-hati saat berbicara. Yah, aku memecatnya tadi malam. Qi Souyi buru-buru melaporkan. Diusir. Apakah cukup dengan diusir? Saya ingin polisi menangkap pasangan ini. Gigi Qiu Zaizong gatal karena kebencian. Jangan bersemangat, jangan bersemangat. Ada botol gantung yang tergantung di sini. Qi Souyi berkata dengan nada menyanjung, aku sudah memberitahu polisi, tapi masih belum ada kabar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya, menjadi sedikit curiga. Efisiensi dalam melakukan sesuatu juga rendah. Faktanya, dia tidak tahu bahwa panggilannya ditujukan ke cabang Sikeng. Direktur Liu Menghui telah menyapa orang-orang di bawah, jadi ketika semua orang mendengar bahwa itu tentang He Jiarong dari Hui Sengtang, mereka bahkan tidak memperhatikannya. Jangan khawatir, begitu polisi datang ke rumahmu, pasangan nakal ini akan segera mendatangimu untuk memohon ampun. Kata Qi Souyi sambil tersenyum. Aku ingin wajah si Anu itu menemaniku selama 1 malam, kalau tidak aku tidak akan pernah menyerah. Qiu Zaizong menyipitkan matanya meskipun dia merasa sangat tidak nyaman saat ini, ketika dia memikirkan wajah Jiang Yan yang tanpa celah dan sempurna sosok, dia masih hatiku sangat gatal sehingga aku ingin mengikat Jiang Yan dengan punggung tanganku, melepas pakaiannya dan mempermalukannya dengan kejam. Temani, saya harus menemani Anda, merupakan berkah bagi Anda bahwa dia menemani Anda. Qi Souyi mengangguk berulang kali, dengan wajah tersanjung, Presiden Qiu, lihat investasi kami. Anda masih berani mengikuti saya. Bicaralah, tentang investasi. Sudah kubilang, aku perlu memikirkan investasi dengan hati-hati sekarang. Kata Qiu Zaizong dengan marah. Wajah Qi Souyi menyusut dan dia tidak berani berbicara lagi, dia merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di hatinya. He Jiarong, pria yang telah membunuh 1000 pedang, benar-benar membunuhnya kali ini. Lao Qi, apakah kamu mencariku? Pada saat ini, kepala departemen personalia tiba-tiba membuka pintu dan masuk, bertanya pada Qi Souyi. Oh, apa, Jiang Yan, yang datang untuk belajar di rumah sakit rakyat Qinghai di departemen penyakit dalam, dipecat oleh saya. Ingatlah untuk membuat catatan di sana. Ah, kenapa? Tanya kepala departemen personalia tanpa diduga. Kenapa? Qi Souyi berkata dengan marah. Apakah Anda melihat siapa yang berbohong di sini? Presiden Qiu. Yang akan menginvestasikan 100 juta di rumah sakit kita. Dia disiksa seperti ini oleh suami Jiang Yan. Mengerti. Kepala departemen personalia mengangguk dengan cepat dan melangkah keluar dengan hati-hati. Direktur Qi ini terkait dengan wakil dekan yang bertanggung jawab atas logistik, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya. Bab 340 Dia harus tinggal bersamaku selama 1 malam, halaman 2/2. Baiklah. Ketika sinar matahari pertama di pagi hari masuk, Jiang Yan perlahan membuka matanya dan bergerak dengan malas. Karena dia tidak harus pergi bekerja hari ini, dia bisa tinggal di tempat tidur sebentar, yang mana dia biasanya melakukannya. Saya bangun jam 5:30 untuk mandi dan merias wajah. Jiang Yan menatap wajah Lin Yu yang tertidur dan tersenyum lembut, lalu mencubitnya dengan tangannya dan berteriak, babi pemalas, bangun. Lin Yu membuka matanya dengan mengantuk dan meliriknya, lalu berbalik dan menekannya tubuh, tangan mulai menjadi tidak jujur. Apa yang kamu lakukan pagi-pagi sekali? Jiang Yan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mendorongnya. Brengsek, Lin Yu membenamkan kepalanya di lehernya dan menarik napas dalam-dalam. Bah, tidak tahu malu. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu setelah bereaksi terhadap kata-kata Lin Yu. Tampaknya merasakan sesuatu yang aneh pada Lin Yu, Jiang Yan tiba-tiba menjadi gugup,
menarik napas cepat, dan berkata dengan cepat, tidakkah kamu berbisik bahwa kamu ingin menelepon Li Qianjue tadi malam, mengatakan bahwa kamu ingin menjelaskan sesuatu kepadanya. Petik 2. Oh, ya, aku lupa jika kamu tidak memberitahuku. Petik 2. Lin Yu tiba-tiba teringat, ya, dia masih perlu menjelaskan kepada Li Qianjue apa yang terjadi tadi malam. Jika dia menghancurkan keluarga Li karena dirinya sendiri, dalam hubungan kerjasama antara grup dan grup Yuncang, tanggung jawab harus ditanggung sendiri. Jika dia perlu menghitung kerugiannya, dia bisa membiarkan Li Qianjue memotongnya dari bagiannya. Bagaimanapun, bagian ini diperoleh secara gratis. Bahkan jika semuanya dipotong, Lin Yu tidak akan merasa buruk. Dong dong dong. Saat itu, terdengar ketukan di pintu di luar kantor Mao Yiyan, dekan rumah sakit pertama Universitas Peking. Mao Yiyan sedang melihat dokumen-dokumen itu dan tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, masuk. Lalu pintu berderit terbuka dan wakil presidensi dengan hati-hati menjulurkan kepalanya ke dalam dan berkata sambil tersenyum, Din, kamu sibuk. Ada apa? Ada apa? Lao Si. Petik 2. Bukan apa-apa. Saya hanya ingin berdiskusi dengan Anda tentang kuota tinggal di rumah sakit di antara para dokter yang datang untuk belajar di rumah sakit kami. Wakil presidensi tidak tahu kenapa, tapi senyumnya penuh sanjungan ketika dia berbicara. Mao Yiyan mengangkat alisnya dengan curiga dan berkata sambil tersenyum, mereka telah berada di sini kurang dari setengah tahun. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Hampir setengah tahun. Faktanya, level dokter terlatih ini hampir selesai, jadi bukan ide yang buruk untuk membahasnya terlebih dahulu, kata wakil presidensi sambil tersenyum. Si tua, apakah Anda memiliki seseorang untuk direkomendasikan? Sejauh yang saya tahu, tidak ada kerabat Anda di antara para dokter pelatihan ini, bukan? Mao Yiyan sepertinya telah memahami pemikiran wakil presidensi dan bertanya dengan ragu. Tidak, meskipun ada, saya tidak bisa membiarkan mereka menggunakan pintu belakang. Wakil presidensi berkata sambil tersenyum, Din, sejujurnya, orang yang saya rekomendasikan kali ini adalah Jiang Yan. Jiang Yan. Mao Yiyan sedikit terkejut, mengapa? Itu saja, Dekan Mao, saya telah memeriksa Jiang Yan dan dia sangat cakap dan sangat bertanggung jawab. Dia sangat populer di kalangan dokter muda. Masa depan. Petik 2. Oke, Lao Si, jangan bertele-tele dengan saya. Saya tahu Jiang Yan sangat cakap, tetapi Anda tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa Anda merekomendasikan dia? Dia secara langsung. Hehe, seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa luput dari pandangan Dekan Mao. Wakil dekansi memindahkan bangku untuk duduk di depan meja Mao Yiyan dan berkata dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, sejujurnya, ada yang ingin kutanyakan padamu, tentang dia. Kekasihku, He Jiarong. Petik 2. Apa yang bisa kamu minta darinya? Mao Yiyan sedikit terkejut, apakah karena kamu ingin mempelajari beberapa teknik akupuntur rahasia? Hal ini berkaitan dengan kehormatan rumah sakit, dan Anda pasti akan mendukungnya, kata wakil presidensi sambil tersenyum.